Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Setiananda dari kelas 1A Diksatrasia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Nama saya M. Sukron dari Kabupaten Brebes. Siap untuk menjawab pertanyaan apa yang tadi disampaikan oleh saudara Haji Setiananda. Ya, di sini saya akan mewawancarai Anda tentang berita kemarin yang viral di Kabupaten Brebes, yaitu tentang pembunuhan tukang ojol yang disertai pembakaran. Apakah berita tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM? Ya, kalau bicara tentang masalah pelanggaran HAM itu pasti ya, karena ya tadi udah merampas bahkan membunuh, menghilangkan nyawa seseorang gitu ya. Itu dalam perundang-undangan KUHP Indonesia itu bisa dikenakan pasal 338 atau 340 tentang pembunuhan. Jadi kalau apa yang dinamakan pasal 338 itu menghilangkan nyawa orang lain, mengambil nyawa orang lain, bahkan sampai yang saya kemarin sempat viral itu sampai dibakar atau apa gitu. Jadi ada kemungkinan kalau berita yang kemarin bisa dikenakan 338 atau 340. Kalau 340 itu menghilangkan nyawa orang lain, tapi karena emang direncana gitu. Kalau itu kan pembegalan gitu ya. Tapi kalau masalah itu kita balik lagi ke yang berwajib itu, mau dikenakan pasal berapa atau pasal berapa. Kalau menurut saya sih itu udah termasuk pembunuhan berencana ya, bisa dikenakan pasal 340. Karena apa, udah direncanakan dari dia mulai pesen ojol atau bahkan tempat dia niat mau membegal sampai membunuh bahkan dibakar itu. Yang jadi itu kan kenapa dikatakan berencana, karena dia emang niatnya mau membegal. Terus juga kan dia udah siap bahwa dia di apa yang dia bawa di tas ada senjata tajam gitu, bahkan sampai membakarnya. Ya udah cukup itu aja. Terima kasih. Ya, berarti itu sama saja menghilangkan nyawa orang, berarti melanggar hak untuk hidup seseorang ya? Iya pasti, karena setiap manusia yang bernyawa itu, setiap manusia pastinya kan itu mempunyai yang namanya hak asasi manusia gitu. Jadi kalau masalah pembunuhan itu ya udah pastilah ya, kalau dikenakan pasal 340 itu bisa hukuman maksimal, hukuman minimal gitu, minimal 25 tahun atau ya itu hukum mati. Berarti si pelaku itu udah berencana sebelumnya ya, waktu kan katanya pelaku itu habis kerja di Pecel Lele terus pulang itu mesen ojol dan berencana itu membegal sama mengambil motornya dan barang-barang lainnya ya. Iya, itu kalau cuma secara spontanitas gitu ya, semuanya niat ingin membegal atau merampas barang-barang orang lain bahkan membunuh nyawa seseorang gitu. Kalau spontanitas kayak orang berantem itu langsung mati kan, ya itu bisa dikenakan pasal 338 karena itu spontanitas. Tapi kalau udah bicara tentang pasal 340 itu udah benar-benar berencana, udah ada skenario bahwa ini dan itu sampai selesai gitu. Kalau boleh tahu pelakunya dari mana dan namanya siapa? Kalau itu pelakunya kalau nggak salah dari desa Saimon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Bernama? Tersangka bernama Ahmad Jamaluddin gitu ya. Ahmad Jamaluddin namanya. Ya, saya dengar Ahmad Jamaluddin itu adik kelas kamu ya? Iya, dia waktu masih sekolah di SMP. Dia di kelas saya dan terus juga kakaknya tersangka tersebut itu waktu sekolah
cukup segitu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Itu silakan, namanya siapa? Iya, perkenalkan, nama saya Munjia Mukti Febriani, asal Kabupaten Brebes, dari Tanjung. Ya, di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang berita terviral di Kabupaten Brebes yang pembunuhan tukang ojol disertai pembakaran. Apakah menurut Anda itu tentang pelanggaran HAM? Oh iya, tentu saja, karena hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 104 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak asasi manusia yang paling besar itu adalah pembunuhan, seperti kayak pembunuhan massal, pembunuhan berencana. Apakah dari berita pembunuhan tukang ojol itu termasuk pembunuhan berencana atau bukan? Menurut saya sih pembunuhan berencana ya, karena dia kan tukang ojol. Nah, tukang ojol itu kayak sengaja dibegal, sengaja diambil motornya, dibegal, lalu akhirnya tukang ojek itu dibakar hidup-hidup. Apakah pelaku tersebut menghilangkan hak untuk hidup si tukang ojol? Ya, termasuk, karena tertuang pada pasal 104 ayat 1, pelanggaran HAM terberat itu adalah pembunuhan berencana atau pembunuhan massal. Ya, setelah itu apakah si pelaku itu mendapatkan hukumannya setimpal atau gimana? Iya, termasuk setimpal ya, karena udah ditangkap berarti 2 hari kejadian itu 2 hari yang lalu udah ditangkap dan udah di penjara. Sebelum ditangkap, Resmo Brebes serta pihak desa di tempat kejadian itu berkoordinasi atau langsung mencari sendiri? Berkoordinasi gimana? Maksudnya kayak berkoordinasi untuk mencari siapa, kan sebelumnya belum diketahui identitasnya. Oh, Iya. kayak misalkan bareng-bareng nyari orang itu. Iya, gimana? Kan si tukang ojol itu belum diketahui identitasnya karena dompet atau yang lainnya itu kan dibawa oleh si pelaku. Jadi pihak desa itu berkoordinasi bersama Resmob untuk mencari identitasnya atau bergerak sendiri. Kayaknya sih dari orang ya, misalkan kayak dari kan dibakarnya itu belum semuanya angus, jadi bisa aja kayak dengan sidik jari atau muka si korban, karena muka si korban juga belum angus, belum dibakar. Berarti sama saja itu dilakukannya otopsi supaya tahu identitasnya. Nah, setelah tahu identitasnya kan kamu bilang tadi 2 hari setelah kejadian itu diketahui identitasnya. Nah, identitasnya itu tukang ojol tersebut berasal dari mana? Oh iya. Dari mana sih? Oh, kayaknya dari Sengon. Soalnya ada yang bilang itu si pelaku itu sekolahnya itu deket sama desa saya. Ya, diperjelas lagi, bukan si pelaku tapi si tukang ojol, berarti si korbannya itu berasal dari mana? Oh, si tukang ojeknya itu berasal dari mana? Oh, si tukang ojeknya kayaknya berasal dari Tegal lah. Itu kan kayak dapat orderan dari sini, dari si pelaku. Iya, dari si pelakunya.
tukang ojol tersebut itu berasal dari Tegal, terus mendapat orderan dari si pelaku yang berasal dari Brebes. Kalau boleh tahu pelakunya itu bernama siapa dan lebih tepatnya tinggal di mana, di Brebesnya itu di mana? Oh kayaknya sih di Sengon ya, di desa Sengonnya. Tempatnya kayaknya di desa Sengon. Nah terus nama pelakunya siapa? Namanya Ahmad ya, Ahmad Jamaluddin. Ahmad Jamaluddin. Ya saya dengar tuh Ahmad Jamaluddin itu pernah sekolah di SMP. Nah ada teman kamu kayaknya yang pernah satu kelas atau adik kelas itu ada nggak? Teman sih ada, cuma teman saya itu kakak kelasnya ya, kakak kelasnya dan dia di kelasnya. Berarti Kakak kelas aku. intinya itu pembunuhan berencana, terus bisa menghilangkan hak hidup orang ya, hak hidup orang untuk hidup. Nah dari sekian banyak yang kamu ucapkan atau lanturkan, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada perkataan saya yang kurang jelas didengarkan, kurang enak untuk dipandang atau intinya terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, kali ini saya akan mewawancari narasumber yang ketiga yang ada di samping saya. Nama saya Muhammad Syamul Hamdani. Saya dari Indramayu. Ya, di sini saya akan mewawancarai Anda tentang berita viral di Kabupaten Brebes tentang pembunuhan tukang ojol disertai pembakaran. Apakah menurut Anda itu tentang pelanggaran HAM? Menurut saya itu termasuk dalam pelanggaran HAM ya. Terutama yang pertama yaitu tindak kriminal. Yang kedua, selain tindak kriminal yang bukan tergolong biasa sih, itu tindak kriminal yang lumayan berat lah, karena itu sudah membakar sama membunuh ojol tersebut gitu. Apakah pembunuhan yang disertai pembakaran itu termasuk dalam pembunuhan berencana? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena saya sendiri juga kurang tahu berita tentang itu. Cuman saya sedikit banyaknya sudah mendengar tentang berita tersebut bahwasanya ada ojol yang terbakar. Kemudian yang pelakunya sudah dipanggil ke pihak kepolisian. Kalau masalah berencana atau tidaknya saya kurang tahu. Berarti si pelaku itu menghilangkan hak untuk hidup si korban. Iya, karena setiap orang kan ada hak asasi manusia, baik itu hidup, bicara ataupun yang lainnya. Terus pelaku tersebut sudah membunuh orang gitu. Ya saya sih maunya pihak polisian mempertanggungjawabkan dan menindak tegas tentang pelaku tindak kriminal itu. Nah kan sebelum diketahui identitasnya, si pelaku membawa kabur kayak sepeda motor, dompet, sama yang lainnya. Nah setelah itu bagaimana sih si pihak kepolisian atau pihak desa yang di tempat lokasi kejadiannya, apakah berkoordinasi dengan pihak luar atau tidak supaya identitasnya itu Cepat ketemu? Sepertinya sih pihak kepolisian bekerja sama keluarganya, terutama sama kerabat kerjanya, supaya bisa mendapatkan apa ya, barang bukti tentang
kejadian tersebut? Ya lantas ya paling lama kan menurut di berita itu kurang lebih 2 hari ya. Iya, 2 hari. Nah setelah diketahui identitasnya, apa yang pantas diterima oleh si pelaku? Atas tindak kejahatannya. Iya. Sepertinya sih penjara ya. Penjara yang lumayan lama kayaknya sih. Nggak tahu, saya kurang paham tentang hukum-hukum HAM. Tapi ya kita kembaliin aja ke pihak yang berwajib sebagaimana mestinya dan seharusnya. Gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu ada yang bilang di penjara seumur hidup, ada juga yang penjara 15 tahun disertai denda sekian ratus juta atau sekian ratus miliar gitu. Bisa jadi seumur hidup, bisa jadi 15 tahun plus denda ataupun berapa itu jumlahnya, entah juta ataupun miliar. Tapi yang jelas semoga pelakunya bisa jera atas tindak kejahatannya dan keluarganya bisa menerima atas kehilangan keluarganya. Ya kiranya cukup jelas atas informasinya, kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Udah.